Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davian Radian dengan NPM 2478284 kelas TRI 3C. Oke, baik. Di sini saya akan membuat video hands-on saya, yaitu mata kuliah analisis dan ilmu data. Jadi lab 8 data exploratory data analisis, yaitu EDA. Nah, jadi di sini tuh seperti yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya seperti melakukan eksplorasi data secara sistematis atau EDA, terus mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan itu seperti missing, value, dan outlier, terus menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel, dan menyusun laporan EDA dengan interpretasi yang bermakna. Nah, di sini yang pertama itu seperti ada daily variablesnya itu, terus ada pemilihan dataset. Nah, jadi sini dalam tabel ini kan ada 6 seperti ada topik datasetnya dan link sumber. Nah, jadi seperti yang pertama itu ada global earthquake tsunami risk assessment dataset, terus ada coffee production and export dan crop recommendation dataset, ada e-commerce transaction data, world energy consumption, dan healthy and lifestyle dataset. Nah, jadi di sini ada 6. Nah, jadi sesuai di sini kan ada absennya. Jadi setiap absen itu, nomor absen itu ada yang udah topik datasetnya. Seperti yang sini langsung saja kita ke absen saya kan 12. Nah, jadi saya menggunakan link sumbernya itu datasetnya itu yang crop recommendation dataset itu, ya kan, ini sebenarnya sampai 12 dan absen saya 12. Jadi kita langsung klik saja. Nah, di sini langsung kebuka ke website Kaggle-nya. Terus ya kita download aja ini. Nah, kalau udah kita download, nah di sini kita langsung aja ke Google Colab-nya. Di sini langsung saja yang pertama itu ada persiapan dan pemahaman data. Nah, jadi saya itu melakukan persiapan data dengan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu seperti Pandas, terus Snoopy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, jadi kemudian saya membaca dataset menggunakan perintah yaitu pdret, yaitu CSV, dan menampilkan dengan di df head. Nah, setelah itu saya melihat struktur datanya dengan di finfo. Nah, dari hasilnya dapat dilihat bahwa datasetnya ini memiliki 2200 baris dan 8 kolom. Oke, terus tujuan pertama ini merupakan variabel numerik seperti NPK, temperatur, humidity, pH, dan rainfall. Sedangkan kolom terakhir yaitu label yaitu merupakan variabel kategorikal yang berisi nama tanaman seperti rice, maize, banana, dan mango. Nah, jadi di tahap ini juga saya memastikan bahwa tidak ada kolom yang kosong atau tidak terbaca. Jadi tampilan di layarnya itu output dari df info-nya itu dan df head. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pembersihan data yaitu missing value dan outlier. Nah, jadi di tahap ini setelah memahami struktur data, langkah berikutnya itu adalah membersihkan data. Saya mulai dengan memeriksa apakah terdapat nilai kosong atau missing value pada datasetnya menggunakan df is null ini, sum, terus hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang, sehingga datasetnya ini sudah lengkap dan siap digunakan. Terus selanjutnya itu saya memeriksa adanya outlier menggunakan metode IQR, yaitu interactile rank. Jadi IQR ini digunakan untuk mengukur sebaran data atau antara kuartil bawah dan atas, dan membantu mendeteksi nilai ekstrim. Dari pengecekan ditemukan bahwa beberapa nilai pH dan rainfall itu berada di luar batas normal. Namun setelah dianalisis
nilai tersebut masih dapat diterima karena menunjukkan variasi alami dari kondisi tanah dan cuaca di berbagai wilayah. Oke, jadi hasil outputnya itu dari pengecatan phasing value dan deteksi outlier. Oke, terus selanjutnya itu ada pengembangan data, filling value. Nah, di sini kita langsung aja ke yang selanjutnya itu statistik deskriptif. Nah, jadi setelah datanya bersih, saya melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan perintah yaitu df script ini. Script ini. Jadi dari hasil terlihat bahwa rata-rata suhu adalah sekitar 25 derajat. Terus kelembapan udara 70% dan pH tanahnya berada di kisaran 6 sampai 7. Jadi nilai pH ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah dalam datasetnya ini termasuk kategori netral yang merupakan kondisi ideal bagi sebagian besar tanaman. Oke. Terus kita selanjutnya itu yang ke yaitu visualisasi univariate. Nah, jadi di sini tuh adalah analisis hubungan antar variabel. Jadi saya menggunakan heat map dari library Seaborn untuk melihat korelasi antara variabel numerik. Korelasi ini membantu kita memahami seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dari hasil heat mapnya ini terlihat bahwa sebagian besar nilai korelasinya itu berada di bawah 0,5, yaitu artinya hubungan antar variabel relatif lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap faktor yang seperti nitrogen, suhu, kelembapan, dan cuaca hujan tuh memiliki pengaruh tersendiri terhadap hasilnya. Oke, ini hasilnya distribusi. Ini seperti ada distribusi N, distribusi P, distribusi temperatur, humidity, pH. Di sini ada both plot semua variabel, temperatur, humidity, pH, dan rainfall. Oke. Terus selanjutnya ini ada yaitu visualisasi hubungan antar variabel. Nah, jadi di langkah selanjutnya ini adalah visualisasi kategorikal, yaitu dimana saya menampilkan jumlah data untuk setiap jenis tanaman menggunakan fungsi conplot, yaitu dari grafik yang dihasilkan terlihat bahwa setiap jenis tanaman memiliki jumlah sampel yang hampir sama. Misalnya tanaman rice, mais, banana, mango, dan grapes muncul dalam proporsi yang seimbang. Oke, outputnya. Jadi hal ini sangat baik karena dataset dengan distribusi seimbang akan menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan tidak bias terhadap satu jenis tanaman tertentu. Selain itu, warna-warna yang digunakan dalam grafik ini memudahkan kita membedakan setiap kategori tanamannya. Oke. Oke, mungkin segini saja video. Segini saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya Davin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.